Baiklah, shalom untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya David Mangkey. Lebih tepatnya saya mahasiswa semester 3 jurusan PAK di kampus IAKN Manado. Lebih jelasnya lagi, Institut Agama Kristen Negeri Manado. Nah, di saat ini saya akan memberikan video pembelajaran dengan tema judulnya Katekisasi sebagai Pendidikan dalam Gereja. Ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah PAK Dewasa. Oke, kita masuk dalam pembelajaran di saat ini dengan berbagai materi. Ada 6 materi. Materi yang pertama, apa itu katekisasi? Yang kedua, apa tujuan katekisasi? Yang ketiga, untuk siapa dan mengapa katekisasi dilaksanakan? Yang keempat, apa itu pendidikan? Yang kelima, pendidikan dalam gereja. Keenam, katekisasi dalam membangun karakter Kristiani. Yang pertama, apa itu katekisasi? Nah, katekisasi merupakan salah satu bentuk pengajaran untuk membina iman yang dilaksanakan dalam gereja. Kata katekisasi ini berasal dari bahasa Yunani, katekein, yang memiliki arti yaitu memberitakan, memberitahukan, mengajar, dan memberi pengajaran. Bisa kita lihat dalam kitab Lukas 1 ayat 4 yang berbunyi, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, dalam hal ini bisa diartikan bahwa katekein lebih merujuk pada pengajaran dalam arti praktis dan bukan dalam arti intelektual, yaitu untuk membimbing dan mengajar seseorang agar lebih taat melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Kemudian yang kedua, apa tujuan katekisasi? Katekisasi bertujuan untuk membentuk peserta katekisasi agar mereka bisa menerima dan mengakui bahwa mereka percaya kepada Tuhan Allah yang diajarkan kepada mereka. Tujuan yang selanjutnya yaitu mempersiapkan serta memperlengkapi peserta katekisasi agar siap menjadi anggota jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, adapun yang menjadi dasar Alkitab bahwa kita harus mendalami benar-benar mengenai arti dan tujuan katekisasi, yaitu dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, untuk siapa dan mengapa katekisasi dilaksanakan? Katekisasi dilaksanakan bagi semua orang Kristen yang sudah dibaptis tentunya, dan bagi siapa saja yang ingin mengenal ajaran tentang Allah dan tentang kekristenan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa katekisasi ditujukan
bagi orang-orang yang sudah siap menjadi dewasa dalam jemaat dan yang sudah siap untuk hidup dalam membangun iman kepada Tuhan. Katekisasi dilaksanakan di berbagai gereja guna membentuk iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan membentuk karakter jemaat agar mengikuti karakter dari Tuhan Yesus Kristus. Supaya sebagai satu jemaat yang utuh, kita bisa membentuk pelayanan yang bermanfaat bagi semua orang. Selanjutnya, apa itu pendidikan? Nah, dalam arti umum, pendidikan adalah proses pembelajaran untuk mendapat pengetahuan, keterampilan, maupun kebiasaan yang secara turun-temurun dari generasi sebelumnya dan terus sampai pada generasi berikutnya. Pendidikan biasa dilaksanakan oleh sekolah, tetapi juga bisa dilaksanakan oleh organisasi atau lembaga seperti gereja. Kemudian pendidikan dalam gereja. Gereja merupakan suatu lembaga yang memiliki tugas panggilan yang merupakan kelanjutan dari misi Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Ada 3 tugas gereja, yaitu yang pertama persekutuan, yang kedua pelayanan, yang ketiga kesaksian. Demikianlah 3 tugas gereja. Nah, dari ketiga tugas gereja ini, pembinaan dan pendidikan diperlukan untuk mewujudkan 3 tugas tersebut. Oleh karena itu, pendidikan warga gereja diperlukan untuk mendewasakan jemaat sehingga bisa mengalami perubahan terus-menerus ke arah yang lebih baik lagi sesuai dengan tugas yang dilangsungkan bagi jemaat. Perlu kita ingat bahwa pendidikan dalam gereja itu berbeda dengan pendidikan agama Kristen di luar gereja. Karena ketika berbicara mengenai pendidikan dalam gereja, maka yang menjadi pusatnya yaitu pelayanan untuk mewujudkan tugas panggilan di tengah dunia dan masyarakat. Berbeda dengan pendidikan agama Kristen di luar gereja. Karena seperti yang kita tahu bahwa pendidikan agama Kristen itu lebih merujuk pada intelektual mengenai arti dari kekristenan dan bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari mengikuti ajaran dan ketentuan dalam agama Kristen. Kemudian katekisasi dalam membentuk karakter Kristiani. Setiap pribadi memiliki ciri khas karakter sendiri-sendiri yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Umat Kristiani dalam konteks kehidupan sekarang ini sangat diancam oleh kemerosotan moral dan terhadap modernisasi. Dalam katekisasi kita belajar bahwa menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, maka ia harus menjadi garam dan terang juga bagi dunia ini. Artinya bahwa kita harus menjaga agar garam itu tidak tawar dan terang itu tidak tersembunyi atau padam. Hal ini bisa diwujudkan melalui pengaplikasian karakter Kristiani dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa menjadi garam dan terang bagi dunia. Contohnya, ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari kita harus saling menghormati, mengasihi, bahkan saling membantu sesama kita. Itulah beberapa contoh karakter Kristiani yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini.
Untuk itulah kita membutuhkan katekisasi sebagai dasar kita sebelum masuk dalam dunia yang penuh kemerosotan moral ini, agar kita bisa menghadapi semua tantangan yang ada. Baiklah, semoga pembelajaran singkat di saat ini bisa menjadi pedoman, bahkan penuntun dalam kita menjalani hidup sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.